Jadi kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang kesadaran wajib pajak. Pertama-tama memperkenalkan diri ya. Saya Wali Laham dan teman-teman saya sekian. Perkenalkan, nama saya Modia Priyanti. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Karmina Satria. Perkenalkan, nama saya Rina. Perkenalkan, nama saya Diana Tutom. Jadi yang akan menjelaskan atau membaca pertama-tama itu ya si Resti. Apa itu kesadaran wajib pajak? Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tingginya kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang berhutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak juga merupakan perwujudan kewajiban dan peran untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Mengapa kita harus sadar terhadap pentingnya pajak? Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Manfaat bagi masyarakat yang pertama, fasilitas umum seperti infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Yang kedua, ketahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata perumahan, hingga gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan-bahan minyak. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Yang keenam, pengembangan alat transportasi massa dan lain-lainnya. Bagi pemerintah, satu, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat selektif. Likuidity, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai untuk pengeluaran reproduktif yang memberikan keuntungan bagi masyarakat. Dan ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak selektif, likuidity dan tidak berproduktif, misalnya pendirian monumen dan objek kreasi. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak berproduktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau peran untuk anak yatim piatu. Jenis-jenis pajak. Pajak pusat yang dikelola pemerintah pusat. Yang pertama, pajak penghasilan atau PPN. Yang kedua, pajak pertambahan nilai
kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alih perusahaan, dan pajak rokok. Kemudian ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam. Kemudian ada pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarana bertoilet, pajak bumi dan bangunan, bumi dan perkotaan, dan perdesaan. Kemudian ada biaya perolehan hak atas tanah atau bangunan. Cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu memperbaiki pelayanan agar wajib pajak mau membayar pajak secara sukarela. 2. Meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. 3. Melakukan sosialisasi maupun sosialisasi edukasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak. 4. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk menguatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Nah, sampai dari situlah dari penjelasan kesadaran wajib pajak sekian dan terima kasih.